Langsung menuju ke duit nih. Uyang kita ini. Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan dan para kader pemuda Pancasila Kota Bekasi yang pada hari ini kita akan ngobrol santai mengenai kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Sendi Rahmat Wijaya selaku host yang pada hari ini akan memulai akun pemuda Pancasila Kota Bekasi yang baru. Pertama-tama kita perkenalkan saudara kita yang ada di sini. Ya, perkenalkan, salam kenal, saya Budi Baong dari BKPB. Halo, saya Pasca Sembiring dari BPK. Saya Kardani dari Koti. Saya Damin Suherman dari Koti PAC Bekasi Utara. Saya sendiri Aprija Rezan Warambur dari Koti Bekasi Utara. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Jadi, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan acara buka puasa bersama di Sekretariat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bekasi. Untuk Bang Budi, kalau boleh tahu selain buka bersama tadi kegiatannya apa aja, Bang? Ya, jadi hari ini alhamdulillah anggota Pemuda Pancasila Kota Bekasi mengadakan acara buka puasa bersama sekaligus takjil. Ada pembagian takjil yang dilakukan oleh kader-kader dari seluruh Pemuda Pancasila yang ada di Kota Bekasi. Nah, kurang lebih kita melakukan takjil pembagian itu di perempatan Unisma ya, kalau teman-teman semua tahu daerah Kota Bekasi dan tidak jauh dari sekretariat kantor MPC kita. Nah, dari acara tadi kita berhasil membagikan kurang lebih sekitar 200 makanan atau takjil untuk warga Kota Bekasi yang sedang pulang, entah dari kantor atau sedang bepergian kemana, sehingga mereka begitu sedang di jalan hanya sudah waktunya berbuka, mereka sudah bersiap untuk berbuka puasa seperti itu. Tadi kurang lebih ada kaderku sekitar 500 kali ya, 500 anggota Pemuda Pancasila Kota Bekasi yang hadir di sini. Baik. Kalau boleh tahu, kegiatan bagi-bagi takjil ini diadakan setiap tahun atau baru hari ini mengadakan bagi-bagi takjil gitu? Setiap tahun. Setiap tahun ya? Ya, setiap bulan Ramadan pasti Pemuda Pancasila Kota Bekasi selalu membagikan takjil dan berbuka puasa. Namun di luar itu setiap ranting ataupun pimpinan anak cabang di Kota Bekasi atau biasa kita sebut setiap kecamatan yang ada di Kota Bekasi, Pemuda Pancasilanya di sana mengadakan juga kegiatan yang serupa, buka puasa bersama. Namun hari ini adalah acaranya agenda dari MPC Kota Bekasi, seperti itu. Selain buka puasa bersama, Pemuda Pancasila Kota Bekasi juga mengadakan bagi-bagi takjil kurang lebih sekitar 200 takjil. Nah, mungkin pasti dari warga masyarakat mungkin bertanya-tanya nih, itu bagi-bagi takjilnya itu sumber dananya dari mana sih? Karena kan Ormas Pemuda Pancasila boleh dikatakan kan tidak digaji. Nah, itu mungkin bisa dijawab oleh Bang Pasca selaku kader Pemuda Pancasila Kota Bekasi. Pertanyaan pertama dari host langsung menuju ke duit nih. Uyang kita ini. Ini hostnya puasa kagak nih? Puasa kagak? Lancar puasa ya? Puasa lancar semua ya? Alhamdulillah lancar. Baik, banyak memang pertanyaan. Ini Pemuda Pancasila yang di tengah-tengah masyarakat itu mungkin kebanyakan mempunyai stigma negatif ya. Mungkin dengan adanya kita bagi-bagi takjil ini mungkin apa? Kalau yang orang skeptis pasti berpikirnya paling malak, paling minta proposal, gitu loh. Kami dari Pemuda Pancasila memang tidak mendapatkan gaji dari organisasi, tapi kami untuk terjun ke masyarakat tidak pernah mengambil hak orang lain untuk diberikan kepada orang lain lagi gitu loh. Jadi kita punya ada sekitar kurang lebih kalau nggak salah 1.200 kader Pemuda Pancasila di Kota Bekasi. Bayangin aja kali 50.000 aja per orang udah ketutup tuh semua. Jadi jangan pernah anggap kami dengan tidak punya duit kami minta atau mengambil hak orang lain. Enggak, kita itu memang murni dari apa namanya dari sumbangan kita dan perlu diingat juga kalau kita bisa pakai istilah kader-kader Pemuda Pancasila ini bukan kaleng-kaleng. Pejabat kita banyak. Itu kader kita banyak pejabat. Dengan kita assalamualaikum, mereka udah paham tuh. Oh ya dek, ini
kita bagikan buat warga gitu. Jadi sebenarnya Pemuda Pancasila dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk ya kalau kita pakai istilah ya kita juga mau humanis lah, humanis ke tengah masyarakat. Maksudnya begini, kita itu tidak pernah menggunakan otot kita lagi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan gitu loh. Jadi kalau dana jelas kader Pemuda Pancasila murni untuk melaksanakan kegiatan hari ini gitu loh. Apalagi ini kan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ya kita kan mau ngurangin dosa-dosa sebelumnya gitu kan, kayak Bapak misalnya Bapak host ini kan dosanya pasti banyak nih kan gitu. Hostnya diserang. Iya. Maksudnya dengan kegiatan ini ya insya Allah gitu loh kan, insya Allah lah mudah-mudahan semuanya pendapat masyarakat itu bisa berubah lah Ya. ke kita gitu loh. Itu aja. Baik, jadi anggaran menurut yang tadi disampaikan oleh rekan kita Bang Paskah bahwa sumber dana yang didapatkan dari Pemuda Pancasila itu ada dari beberapa kantong pribadi, yaitu iuran sukarela, sumbangan sukarela, dan sumbangan yang tidak mengikat. Jadi murni dana yang digunakan itu adalah dari urunan, kalau bahasa orang Bekasinya itu urunan, patungan, atau sumbangan dari kader-kader Pemuda Pancasila. Kalau secara data statistik yang ada di database KTA nasional itu, anggota Pemuda Pancasila itu kurang lebih sekitar 6.000 anggota Pemuda Pancasila. Nah, dari jumlah keseluruhan itu mungkin yang aktif kurang lebih sekitar 3.000 lebih lah yang aktif di Pemuda Kota Bekasi ini. Dari sekian banyak anggota Pemuda Pancasila itu, kita galang dana dari grup, dari tingkat PAC, dari badan, lembaga. Nah, itu terkumpullah uang kas yang nanti akan kita kelola secara transparan, dipergunakan untuk apa dana-dana tersebut. Karena sumber dana ini juga sudah tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang mana sumber dana Pemuda Pancasila itu lebih cenderung itu dari dana pribadi. Para kader Pemuda Pancasila yang ada di rumah, jadi itulah tadi yang setelah kita bahas mengenai kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Pemuda Pancasila khususnya Kota Bekasi ya. 12 kecamatan, 56 kelurahan. Nah, ke depannya mungkin harapan kita bersama sebagai kader-kader supaya Pemuda Pancasila ini dicintai masyarakat. Kita bangun perspektif, kita bangun paradigma buruk itu menjadi stigma positif di mata masyarakat, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk berbuat sosial. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada tambahan, Bang Budi? Ya, mungkin saya menambahkan begini. Jadi dalam kita bermasyarakat bahwa stigma negatif itu lebih cenderung melekat kepada sesuatu yang lebih gampang dikenal oleh orang banyak. Contoh misalnya ormas. Padahal ada juga beberapa orang yang melakukan hal yang sama, namun dia tidak ormas, tetapi tidak begitu disorot lah, atau tidak terlalu dipermasalahkan. Nah, ketika kita berbicara ormas, alangkah baiknya stigma positifnya juga harus ditimbulkan. Nah, banyak juga hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh ormas, namun tetap masih dipandang sebelah mata. Nah, jadi lebih menganggap stigma yang negatif lebih unggul daripada stigma yang positifnya. Betul. Nah, itu yang ada di pandangan masyarakat. Harusnya ketika kita berbicara masyarakat, ya semua harus general, kan seperti itu. Nah, mungkin melalui konten yang kita buat ini, kita juga mengajak bahwa semua orang, semua masyarakat dalam berbagai kalangan lah, tidak hanya orang yang ada di ormas, ya kan, maupun ormas-ormas yang lain, organisasi yang lain, perkumpulan yang lain, bahwa pada dasarnya sebuah perkumpulan itu dibentuk ada tujuan yang baik. Tidak mungkin membentuk sesuatu hal perkumpulan untuk hal yang jahat. Karena dalam negara, ya kan, itu udah pasti ketika ada perkumpulan yang jahat itu dibilangnya apa? Teroris, kan seperti itu. Nah, itu kan dilarang. Nah, kenapa kita bisa membentuk? Ya karena kita punya visi misi yang jelas, baik dan jelas. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam kegiatan-kegiatan ya. Namun itu kita bisa bilang ya oknum lah. Nah, mungkin seperti itu tambahan dari saya. Baik. Mungkin dari Bang Paskah ada tambahan? Iya. Kalau saya mungkin sedikit menyampaikan
pesan kepada seluruh kader kita pemuda Pancasila di seluruh Indonesia. Kalau saya boleh meminjam istilah, mungkin 1000 kebaikan. Betul. Kita itu akan tertutup dengan satu kesalahan, dan satu kesalahan itu seperti yang disampaikan oleh Bang Budi tadi, kami bisa pastikan bahwa itu oknum. Apalagi sekarang banyak kok yang kalau ada anggota kita yang memang menggunakan atributnya, menggunakan yang berkaitan dengan pemuda Pancasila untuk meraih keuntungan pribadi, apalagi sampai mengambil hak orang, itu sudah bisa kita sampaikan kok laporan di masing-masing kantor MPC, sampai di tingkat kelurahan bahkan itu bisa kita sampaikan laporan gitu loh. Jadi mungkin pesannya singkat saja, teruslah berbuat kebaikan, bukan berarti dengan adanya omongan miring, dengan orang sikapnya skeptis dengan macam kita enggak. Kita itu punya satu prinsip, sekali layar terkembang surut kita berpantang, itu jangan main-main dengan itu. Mau orang ngomong miring dengan kita, ya kita buktikan aja. Mau orang, kalau kita ambil orang pingin orang senang gitu dengan kita, seluruhnya orang senang dengan kita, itu nggak bisa gitu loh. Ya cukup dengan terus berbuat baik, biarkan waktu yang menjawab gitu loh. Saya rasa tetap semangat buat seluruh kader pemuda Pancasila Indonesia, terus berbuat baik, kibarkan semua panji-panji di seluruh Indonesia. Baik untuk para kader pemuda Pancasila dimanapun berada, tetaplah berbuat baik walaupun tidak terlihat di masyarakat, karena perbuatan baik itu biarkan kita dan Tuhan yang tahu. Dan untuk para kader pemuda Pancasila, tetap pantau terus akun YouTube, jangan lupa like, subscribe, comment, and share supaya kita tetap bisa berkarya demi kemajuan pemuda Pancasila di seluruh Indonesia. Pancasila! Abadi!